Di arena, Takagi Shinichi menatap lurus ke arah Liu Yaner, dengan senyuman menggoda muncul di sudut mulutnya. Pria ini memiliki darah Jepang yang mengalir di tubuhnya, tetapi secara fisik dia tidak terlalu mirip dengannya. Tingginya sekitar 1,83 meter dan memiliki tubuh yang kuat. Otot-otot tubuhnya yang terbuka seperti akar pohon. Meski tidak indah, daya ledaknya sungguh luar biasa. Pada pertandingan tinju sebelumnya, ia bahkan tidak melakukan gerakan nyata dan dengan mudah mengkol lawannya. Jadi mengapa takut pada seorang wanita? Mata Takagi Shinichi berapi-api dan mulutnya berair. Meskipun dia telah mengembangkan fisik pria yang tangguh, dia tetap tidak mengubah sifat buruknya, seolah-olah temperamen ini telah terukir jauh di dalam gen mereka. Dengan tubuh seksi seperti itu, wanita cantik dengan bagian depan dan belakang melengkung, bukankah Takagi Shinichi akan menyia-nyiakan sumber daya alamnya jika dia tidak bersenang-senang? Tidak bermain berarti tidak menghormati wanita cantik. Hei, nak, saat aku mendengarmu berbicara barusan, kamu pasti dari kerajaan naga, kan? Faktanya, aku selalu menyukai gadis-gadis dari kerajaan naga. Apa kamu ingin pergi minum bersama setelah itu? Pertandingan tinju sudah berakhir. Takagi Shinichi menyipitkan matanya dan melihat sosok seksi Liu Yan sambil tersenyum. Apa, kamu ingin mengejarku? Liu Yaner sangat menarik, alisnya seperti daun willow sedikit terangkat, dia sudah sangat menawan, tetapi dengan gerakan halus ini, dia terlihat semakin menawan. Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah wanita Raja Tianzhen, apakah kamu masih berani memiliki pemikiran seperti itu? Liu Yaner tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan mata rubahnya bengkok, membuat orang memandangnya dengan cara yang memesona, tetapi kata-kata yang dia ucapkan sangat memalukan bagi pemandangan. Sepertinya semua emosi ditekan dalam sekejap. Raja Tianzhou. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar ini. Apa kau percaya itu? Tentu saja saya tidak percaya. Takagi Shinichi tertegun sejenak, lalu kembali tersenyum dan berkata, nak, kamu benar-benar pandai bercanda. Jika kamu adalah wanita Raja Tensi, maka aku sendiri yang akan menjadi Raja Tensi. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Takagi Yoshi berteriak, diam, Takagi Shinichi, jangan bercanda tentang hal semacam ini. Takagi Shinichi mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Itu hanya lelucon, kenapa kamu sombong sekali? Belum lagi Raja Tianzhen tidak mungkin mendengarnya, bahkan jika Raja Tianzhen mengetahuinya, dia mungkin tidak akan datang jauh-jauh dari kerajaan naga untuk menghukumnya, sebagai manusia, karena lelucon kecil seperti itu, bukan? Pastilah orang yang berpikiran sempit. Ketika Ishihara San Kazuo dan anggota Asosiasi Perdamaian Gunung lainnya mendengar kata-kata Takagi Shinichi, keringat dingin di punggung mereka tidak bisa berhenti mengalir. Jantungku berdebar kencang, karena mereka tahu bahwa Liu Yaner mengatakan yang sebenarnya, dan dia benar-benar wanita Raja Tianzhen. Meskipun Raja Tianzhen tidak akan datang ke kerajaan Dongyang dari kerajaan naga untuk meminta hukuman hanya untuk bercanda, bagaimana jika Raja Tianzhen berada di kerajaan Dongyang saat ini? Bagaimana jika Raja Tianzhen datang ke sini? Bagaimana jika orang yang Anda goda dengan bercanda seperti ini adalah wanita Raja Tianzhen? Sifat ini berbeda. Raja Tianzhen membunuhmu, tetapi itu semudah membunuh nyamuk dengan tangan kosong. Inilah yang ingin dilihat Sanhe dan semua orang di jemaat, jadi tidak ada yang memperingatkannya. Mereka hanya akan duduk di pinggir lapangan dan diam-diam menyaksikan Takagi Shinichi bunuh diri. Mata rubah Liu Yan berkedip-kedip, dan senyumannya menjadi semakin aneh. Untuk sesaat, orang tidak tahu apakah itu menawan atau aneh. Dengarkan saja Liu Yaner menghembuskan napas seperti sutra, menatap Takagi Shinichi dengan persetujuan, tersenyum cerah dan berkata, kamu sangat berani, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Tianzhen apa yang baru saja kamu katakan. Pergantian begitu dalam, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai wanita Raja Tianzhen? Takagi Shinichi tidak mau kalah. Si cantik ingin berakting, jadi wajar saja dia akan menemaninya sampai akhir. Dia berkata dengan senyuman ambigu, benarkah? Kalau begitu aku akan menunggumu memberitahuku malam ini. Dia membayangkan dirinya sebagai Raja Penghancur Surgawi, dan menemukan bahwa dia benar-benar memiliki suasana hati yang berbeda, dan secara tidak sengaja membuka sebuah drama permainan peran yang benar-benar baru. Ini disebut substitusi imersif. Semakin mendebarkan, semakin seru. Bahkan Gao Muji tidak bisa mendengarkan lagi dan memarahi, hati-hati, wanita ini kemungkinan besar adalah seorang seniman bela diri. Putranya dengan tidak hati-hati mengolok-olok Raja Tianzhen di atas ring, tetapi akibatnya, dia, sang ayah, ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain menyela dengan keras. Hanya bisa dikatakan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Anak muda masa kini hanya memiliki kepribadian yang terlalu kuat dan suka mencoba hal-hal yang mendebarkan. Memprovokasi Raja Tianzhen adalah hal yang sangat berbahaya. Tentu, mereka pasti tidak berani memprovokasi dia di depan Raja Surga. Sebaliknya, mereka bersenang-senang mengobrol di tempat yang jauh dari jangkauan Raja Surga. Dengan kata lain, dia pandai dalam hal makanan dan suka bersenang-senang. Takagi Shinichi tidak seperti ini. Jika Raja Tenzin benar-benar datang, dia mungkin akan sangat ketakutan hingga langsung mengompol. Haha, para kultivator seni bela diri agak menarik.
Mendengar Gao Muji berkata bahwa Liu Yaner mungkin adalah seorang seniman bela diri, Gao Muzhen tidak terkejut tetapi tersenyum. Saya mendengar bahwa praktisi seni bela diri juga pertama-tama memperkuat otot dan tulang mereka, melemahkan anggota tubuh mereka, dan akhirnya memadatkan energi batin mereka. Saya bertanya-tanya langkah mana yang telah dicapai gadis itu. Di ranah kultivator seni bela diri, ranah transformasi adalah titik balik. Sebelum transformasi dilakukan latihan dasar otot dan tulang. Ketika otot dan tulang mencapai kekuatan tertentu, energi dalam mulai dipadatkan sesuai dengan kekuatan energi dalam, dibagi menjadi tingkat 1-9. Kekuatan internal bisa membuat otot dan tulang meledak dengan intensitas yang besar. Mengambil langkah lebih jauh dan melepaskan energi batin keluar akan mencapai titik balik transformasi. Ini hampir merupakan kursus wajib di negara-negara di seluruh dunia. Sebelum Raja Tianzhen menaklukkan aliansi pembunuh dewa, organisasi serupa di berbagai negara di seluruh dunia sedang mempelajari para pembudidaya bela diri kerajaan naga, jadi mereka secara alami mengetahui wilayah mereka dengan baik. Takagi Shinichi juga mengetahui hal ini saat ia belajar Muay Thai di Thailand. Selama Liu Yaner tidak dalam kondisi transformasi dan tidak bisa melepaskan kekuatan batinnya, Takagi Shinichi sangat yakin dia bisa mengalahkannya. Ibaratnya yang satu adalah bentuk, dan yang lainnya adalah tubuh. Energi internal yang dilepaskan secara eksternal termasuk dalam bentuk yang dapat membunuh orang dari jarak jauh. Sebelumnya, energi internal hanya dapat berenang di dalam tubuh, yang hanya setara dengan peran berkah tambahan tubuh. Tubuh ini mengacu pada kekuatan anggota badan dan otot. Dari segi kekuatan anggota badan dan otot saja, Muay Thai sama sekali tidak kalah dengan siapapun secara khusus, dan intensitasnya tidak lebih lemah dibandingkan praktisi seni bela diri yang mendapat berkah kekuatan internal. Inilah mengapa Takagi Shinichi tidak takut pada Liu Yaner. Tidakkah kamu tahu langkah mana yang telah aku capai jika kamu mencobanya? Liu Yaner terkekeh, pinggangnya berayun, langkahnya bergerak pelan, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak cerah mengeluarkan bunyi klik yang tajam saat dia menginjak ring. Dia justru berinisiatif berjalan menuju Takagi Shinichi. Tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti dia akan datang ke tinju. Sebaliknya, dia terlihat seperti gadis pengangkat tanda yang berpose saat jeda pertandingan tinju. Liu Yaner tidak pamer, tapi dia secara alami menawan. Setiap senyuman dan setiap gerakan memancarkan pesona yang menggoda, yang secara gila-gilaan mempengaruhi hati banyak pria yang gelisah. Mata Takagi Shin membara dan dia menyeringai dan berkata, kalau begitu, aku tidak diterima. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dengan telapak kakinya dan menyerang ke depan. Dengan kekuatan penuh, tangan besinya menyerang ke arah Liu Yaner. Meskipun perkataan Takagi Shinichi sembrono, ketika dia benar-benar mengambil tindakan, dia galak dan galak, tanpa ada kecerobohan. Seperti yang dikatakan ayahnya Gao Muji, wanita di depannya mungkin adalah seorang seniman bela diri. Takagi Shinichi tentu saja tidak bisa gegabah. Saat Takagi Shinichi melancarkan serangannya, sosok kekar itu tampak seperti seekor harimau yang keluar dari gunung. Sebaliknya, Liu Yaner tampak seperti pohon willow yang lemah tertiup angin, tidak dapat dipatahkan. Semua orang di klub Sanhe merasa cemas. Terutama Junko Ishihara yang hampir berteriak dan tidak berani melihat lebih jauh. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah ketika Takagi Shinichi menabraknya, Liu Yaner tidak bersembunyi sama sekali, tetapi mengangkat satu kaki tinggi-tinggi di atas kepalanya, menunjukkan kelenturan yang luar biasa. Ini semua dilatih oleh Lu Yun. Mata Takagi Zen berbinar. Ini adalah sikap yang luar biasa. Dia berfantasi menggunakan satu tangan untuk memblokir serangan kaki panjang Liu Yan dan memaksa dirinya maju. Pada saat itu, Liu Yaner pasti akan mundur, dan dia akan menggunakan postur yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan mulus. Sangat mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Takagi Shinichi melakukan hal itu. Jadi ketika dia mendekati Liu Yaner, dia sudah bersiap untuk pertahanan satu tangan, dengan tangan dipegang secara horizontal di depannya. Namun, apa yang tidak pernah dia impikan adalah tendangan Liu Yan jatuh dari langit dan mendarat di lengan Takagi Shinichi, meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan, terlihat jelas lengan Takagi Shinichi tertekuk tajam, terjatuh menggila, dan akhirnya membentur kepalanya sendiri. Di manakah peluang untuk menipu orang lain? Berdengung. Pada saat ini, Takagi Shinichi sepertinya mengalami gegar otak, pikirannya menjadi kosong, dan ada dengungan keras di telinganya. Buk buk buk, tubuh Takagi Shinichi mundur tak terkendali, dan akhirnya membentur tepi ring, berguling-guling di tali samping, dan terjatuh. Kamu benar-benar mengira kamu adalah Xiao Luyun. Liu Yaner dengan mudah menghadapi Takagi Shinichi dan meliriknya dengan jijik, kamu sangat energi seperti yang kamu katakan tadi, tapi kamu tidak mengharapkan kekuatan kecil ini. Kegagalan dalam satu gerakan sudah merupakan penghinaan yang sangat besar. Mendengar suara menghina Liu Yan, Takagi Zen, yang sudah tenang, menjadi marah sesaat. Kamu, aku ceroboh tadi, lakukan lagi. Takagi Zen tidak mau menyerah dan ingin segera menuju ring, namun Takagi Ji berteriak keras untuk menghentikannya, jika kamu kalah, kamu kalah. Di mana kecerobohannya? Diam. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya?
Namun, Takagi Shinichi telah terjatuh dari ring, jadi secara alami tidak mungkin dia masuk lagi, jika tidak, dia akan melanggar aturan pertandingan tinju. Dan, bagaimana mungkin Gao Muji tidak melihat bahwa Liu Yaner adalah seorang seniman bela diri, jika tidak, bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu hanya dengan satu tendangan. Bahkan jika Takagi Shin maju terus-menerus, dia mungkin akan berakhir dengan kekalahan, yang hanya akan membuatnya semakin malu. Itu benar-benar masalah menjaga lebih awal dan menjaga terlambat. Saya menjaga dari Lu Yun, tapi saya mengabaikan keberadaan Liu Yaner. Wajah Gao Muji sangat jelek. Saat ini, ekspresi semua orang di sekitar arena penuh dengan kegembiraan. Babak ini berakhir terlalu cepat. 1 detik mereka mengagumi sosok cantik Liu Yan dengan air liur, dan detik berikutnya Liu Yaner menendang lawannya dari ring. Semua orang di klub Sanhe sadar saat ini, dan mereka benar-benar memenangkan babak ini. Karena Liu Yaner bermain atas nama Sanhe Hui. Selama Liu Yaner terus bertahan, mereka akan mampu terus meraih kemenangan di beberapa laga tinju berikutnya. Bahkan jurus pembunuh terbesar Yoshikawa Kai, Takagi Shinichi, dikalahkan. Kemenangan pada dasarnya telah diumumkan. Memikirkan hal ini, semua orang di klub Sanhe menjadi bersemangat lagi dan bersorak keras, seolah ingin melampiaskan semua depresi mereka sebelumnya. Saya pikir saya ditakdirkan untuk kalah, tapi saya tidak tahu akan ada perubahan seperti itu. Ishihara Junko tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan tidak percaya, Yaner benar-benar menang. Untuk waktu yang lama, saya bahkan tidak tahu bahwa Yaner adalah seorang seniman bela diri. Dia merasa seperti sahabat palsu. Namun, Ishihara Yamawa sepertinya sudah menduganya, menunjukkan senyum puas dan berkata, bagaimana wanita Raja Tianzhen bisa begitu sederhana. Suaranya tidak nyaring, dan hanya Ishihara Junko di sebelahnya yang mendengarnya, dan dia tiba-tiba menyadari, ya, jika kamu tidak memiliki kemampuan, bagaimana kamu bisa mengejar Raja Surga? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dialami Yaner beberapa tahun terakhir ini. Saat aku menginterogasinya beberapa malam terakhir ini, dia masih berusaha menyembunyikannya dariku. Sepertinya aku harus meningkatkan seranganku. Ishihara Junko berpikir dalam hati. Saat ini, Liu Yaner di atas panggung memamerkan literatur Versailles dan berkata, saya naik ke panggung bukan karena saya dipercaya oleh Tuan Ishihara, tetapi saya hanya bosan menontonnya di bawah. Tanpa diduga, saya berlari dan memulai perkelahian, tetapi ternyata itu masih membosankan. Apakah ada orang lain yang ingin naik ke panggung untuk bertarung dengan saya? Jika tidak, saya akan turun saja. Bosan sekali sampai tangan dan kaki saya gatal. Petik 2. Semua orang terdiam. Yang lain di sini bertinju dengan serius, berjuang untuk suatu wilayah dan bersusah payah, tetapi Anda beruntung, itu hanya karena bosan. Jika Anda bosan, pergilah ke tempat lain untuk bermain. Mengapa Anda ikut campur dalam urusan orang lain? Semua orang di klub Yoshikawa memutar mata. Haha, cantik, apa kamu bosan? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil, dan kemudian seorang pemuda tampan dari kerajaan naga melompat ke atas panggung, memandang Liu Yaner dengan bercanda. Seorang pemuda yang sangat tampan dari kerajaan naga melangkah ke atas ring dengan senyum sinis di bibirnya, dan matanya tidak bermoral, mengamati bola balik tubuh anggun Liu Yaner. Cek, 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 payudara bagus, kaki bagus, pantat bagus. Kata pemuda itu dengan sangat sembrono. Namun, Liu Yaner tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman menawan dan mata rubahnya melengkung, benarkah? Kamu tidak bisa hanya mengandalkan matamu. Kamu harus merasakannya dengan tanganmu untuk melihat apakah itu cukup fleksibel. Siswa muda itu tidak sopan. Pemuda itu melangkah menuju Liu Yaner dan dengan cepat bertarung dengan Liu Yaner. Dengan baik, ini lebih merupakan godaan daripada perkelahian. Karena tangan dan kaki pemuda itu sangat tidak jujur. Sepertinya dia sedang menyerang, namun nyatanya dia sedang menggoda dan menggoda, terus-menerus menguji kelenturan Liu Yaner. Liu Yaner terkadang tersipu dan terkadang menjadi marah, sama sekali mengabaikan orang lain. Ini sama sekali bukan tinju, ini jelas hanya menyebarkan makanan anjing. Semua orang mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hati, apakah kalian berdua bermain-main di sini? Ini adalah pertandingan tinju bawah tanah yang sangat serius. Terlalu banyak. Selain Lu Yun, siapa lagi pemuda dari kerajaan naga ini yang tiba-tiba muncul? Hanya dia yang berani menggoda Liu Yaner, seorang fiksen pemarah seperti ini. Bentak. Tamparan panas lainnya mengenai bagian halus Liu Yan, membuat wajahnya yang sudah memerah semakin merah. Berhenti bermain, akui kekalahan, pantatku akan bengkak karena tamparanmu. Liu Yaner memelototi Lu Yun dengan kesal, berbalik, menarik tali samping ring, melompat, dan berlari untuk mengadu kepada Junko Ishihara dengan cara yang sedih. Semua orang tercengang. Saya benar-benar tidak menyangka pertandingan tinju yang bagus akan berubah menjadi seperti ini. Sungguh luar biasa. Saat melihat Lu Yun muncul di atas panggung, wajah Gao Muji menjadi gelap, dan diam-diam dia mengutuk bahwa pemuda dari kerajaan naga bernama Lu ini memang masih hidup. Bingung sejenak. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Gao Muji, dan matanya langsung berbinar. Ketua Ishihara, menurut aturan, Yamawa Kai Anda harus kalah dalam pertandingan tinju bawah tanah ini.
Takagiyoshi berjalan menuju Ishihara Yamawa dan berkata sambil tersenyum. Apa, kita kalah? Apa kita bercanda? Ketika semua orang di pertemuan Sanhe mendengar ini, mereka langsung menjadi cemas. Namun, Ishihara Yamawa sangat tenang, menahan ekspresi wajahnya dan berkata, benarkah? Saya ingin mendengar apa yang dikatakan Presiden Takagi. Bukankah sudah jelas? Gao Muji pertama-tama melirik ke arah Lu Yun di atas panggung, lalu berkata dengan tenang dan lembut, sebelum gadis kerajaan naga itu naik ke atas panggung, klub Sanhemu telah kalah banyak ronde. Selama kamu kalah satu ronde lagi, kamu akan kalah, dikalahkan sepenuhnya, kan? Benar, Ishihara Sanhe mengangguk. Kesempatan terakhir diselamatkan oleh gadis dari kerajaan naga. Dia sekarang mewakili asosiasi Sanhemu dan mempertahankan cincin itu. Benar kan? Itu benar. Karena itu benar, maka pada saat ini, Tuan Lu di atas panggung, mengalahkan gadis kerajaan naga, apakah itu berarti kamu gagal mempertahankan cincin itu, apakah itu berarti kamu kalah? Gao Muji menganalisis dengan jelas. Ketika semua orang mendengarnya, sepertinya itu benar. Ishihara Yamawa berkata dengan menarik, itulah kebenarannya. Sayangnya, Tuan Lu tidak mewakili posisi masyarakat Yoshikawa Anda, bukan? Dia sekali lagi mempermainkan. Dia tidak berani mengatakan bahwa Lu Yun berasal dari pihaknya, tetapi mengatakan bahwa Lu Yun tidak mewakili masyarakat Yoshikawa, agar tidak menyinggung perasaan Lu Yun. Bagaimanapun, Ishihara Sanhe tidak begitu mampu, jadi saya berani mengatakan bahwa Raja Tianzhen ada di sini untuk membantu mereka Sanhe. Haha, tentu saja aku tahu dia diundang olehmu, tapi bagaimanapun juga, tindakannya yang tidak disengaja justru membantuku, Yoshikawa, memenangkan pertandingan tinju ini. Gao Muji tidak menyangka dia sedang ditipu dan berkata sambil tersenyum bangga. Ini seperti pertandingan sepak bola. Jika pemain Anda melakukan kesalahan dan menendang bola ke gawang Anda sendiri, apakah itu tidak dihitung? Ini jelas tidak mungkin. Terlepas dari apakah Lu Yun dan Liu Yaner baru saja menggoda, faktanya mereka membuat kesalahan sendiri selama pertandingan tinju, jadi Lu Yun pada dasarnya membantu Yoshikawa Hui dalam pertarungan tadi. Takagiyoshi terus bertanya, Presiden Ishihara, apakah menurut Anda ini benar? Dan saya tidak melanggar aturan, bukan? Dia menatap Ishihara Yamawa dengan menggoda. Dihina oleh orang yang Anda undang kembali, Anda pasti sangat tertekan hingga ingin muntah darah, bukan? Takagiyoshi sangat menantikan untuk melihat ekspresi tertekan di wajah Ishihara Sanhe. Benar saja, Ishihara Sanwa terdiam. Tetapi, tidak butuh waktu lama. Ishihara Yamakazu merentangkan tangannya dan berkata, karena perkataan Ketua Takagi sangat masuk akal, apalagi yang bisa saya katakan. Klub Yoshikawa Anda memenangkan pertandingan tinju bawah tanah ini. Sangat tenang, reaksi Ishihara Yamawa membingungkan Takagiyoshi. Berdasarkan pemahamannya tentang Ishihara Yamawa pasti akan memperjuangkan kesalahan sebesar itu. Bagaimana dia bisa berkompromi dengan mudah? Sangat tidak normal. Gao Muji mengerutkan kening, sepertinya memikirkan tautan mana yang menyebabkan masalah. Saat ini, Lu Yun sudah turun dari ring dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, Tuan Ishihara, ternyata saya melakukan kesalahan besar dan menyebabkan Anda kalah. Maafkan saya, aku sangat menyesal. Melihat Lu Yun seperti ini, Ishihara Sanhe tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Alasan kenapa dia begitu jujur adalah karena dia menduga Lu Yun datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan Gao Muji. Hidupmu hampir habis, apakah kamu masih peduli dengan pertandingan tinju? Tentu saja aku tidak peduli. Jadi Kazuya Ishihara berpura-pura tidak berdaya dan berkata, Tuan Lu, tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Tanpa Anda dan Nona Liu, kami sudah lama kalah dalam pertandingan tinju bawah tanah ini. Lu Yun tersenyum tanpa komitmen, dan tiba-tiba menoleh ke arah Gao Muji, Presiden Gao Muji, meskipun itu adalah tindakan yang tidak disengaja, saya membantu Anda memenangkan pertandingan tinju. Bukankah Anda harus menunjukkan penghargaan? Senyuman Lu Yun memang murni, namun membuat Gao Muji merasakan kesemutan di hatinya. Gao Muji sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang diinginkan Tuan Lu. Lu Yun tidak langsung menjawabnya, tapi mengganti topik pembicaraan dan berkata, sayangnya, sebelum saya datang ke sini, saya bertemu dengan dua pembunuh yang ingin mengambil nyawa saya. Presiden Takagi, tolong beritahu saya, Lu Yun, tidak memprovokasi siapapun, mengapa mereka ingin membunuh saya? Petik 2. Haha, bagaimana aku tahu ini? Mungkin Tuan Lu tidak sengaja menyinggung seseorang. Kata Gao Muji tanpa mengubah ekspresinya. Tetapi mereka berdua mengatakan bahwa Presiden Takagi lah yang memerintahkannya untuk mencegah saya berpartisipasi dalam pertandingan tinju bawah tanah ini. Lu Yun tidak terburu-buru dan perlahan menatap Takagi Ji dan berkata. Senyuman palsu di sudut mulut Gao Muji sedikit kaku, tapi dia segera menutupinya dan berpura-pura terkejut, apakah ada yang seperti itu? Tuan Lu pasti percaya kebohongan mereka, kan? Lu Yun berkata sambil setengah tersenyum, tidak masalah apakah aku percaya atau tidak. Yang penting adalah, apakah kamu percaya? Mata gelapnya tampak tersenyum, tapi saat menatap mata Gao Muji, sepertinya meledak dengan niat membunuh yang dingin.
Ekspresi Gao Muji berubah dan dia berteriak, Tuan Lu, jangan dengarkan fitnah itu. Saya pasti difitnah. Karena itu, telapak tangannya sedikit ditarik, dekat dengan sakunya, siap mengeluarkan pistol dari sakunya kapan saja, dengan penuh kewaspadaan. Lu Yun mengomentarinya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum lega dan berkata, Presiden Takagi, jangan gugup, hanya itu yang saya minta. Karena Anda mengatakan tidak, tentu saja saya tidak bisa memaksakan tuduhan itu kepada Anda. Petik 2. Gao Muji masih waspada, dan seluruh saraf di tubuhnya tegang. Bagaimanapun juga, pria di depannya adalah seorang ahli bela diri dan tidak boleh dianggap remeh. Lu Yun tidak berkata apa-apa lagi, tapi perlahan berjalan menuju Takagi Shinichi dan berkata, anak muda, beberapa lelucon bukanlah sesuatu yang bisa kamu buat dengan santai. Ketika Liu Yaner baru saja naik ke atas panggung, Lu Yun sudah ada di sana, tetapi dia tidak membuat pengumuman apapun dan diam-diam melihat Liu Yaner bermain-main di atas. Tentu saja, dia juga menyaksikan seluruh proses Takagi Shinichi menggoda Liu Yaner dengan kata-kata. Yang paling membuat Lu Yun terkesan adalah Takagi Shinichi ini sebenarnya berani bercanda tentang kata, Raja Tianzhen, dan dia jelas tidak tahu pentingnya kata itu. Mungkin Takagi Shinichi mengira Raja Tianzhen berada jauh di kerajaan naga dan sama sekali tidak mungkin dia datang ke sini untuk meminta hukuman darinya. Takagi Shinichi memandang Lu Yun dengan hati-hati dan berkata sambil mencibir, mengapa kamu mengatakan itu? Saya tidak mengatakan lelucon yang berlebihan. Ketika dia melihat bahwa Lu Yun lebih muda darinya, dia akhirnya berkata, anak muda. Nada suara seorang penatua yang mendidik generasi muda membuat Takagi Shinichi sangat tidak senang. Lu Yun tersenyum dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Raja Surga? Takagi Shinichi langsung bereaksi. Ternyata pemuda di depannya adalah penganut setia Raja Tenshin, dan dia ada di sini untuk mempertahankan keyakinannya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar Lu Yun terus berbicara, sebenarnya, saya adalah Raja Surga yang sebenarnya. Petik 2, petik 2. Mata Takagi Shinichi tiba-tiba menjadi aneh. Saya berpikir dalam hati bahwa orang percaya ini sepertinya kerasukan, dan rasa empatinya sebenarnya lebih dalam daripada miliknya. Ini adalah penyakit yang perlu disembuhkan. Anggota klub Yoshikawa di sekitarnya juga terlihat aneh dan menatap ke arah Lu Yun. Meski mereka sendiri belum pernah bertemu Raja Tianzhen, sejak pertempuran di puncak Tianzan, media dari berbagai negara memberitakan perbuatan Raja Tianzhen. Baik bentuk tubuh maupun penampilannya berbeda dengan pemuda di depannya. Yang membuat semua orang terdiam adalah pemuda dari kerajaan naga ini menyuruh Takagi Shinichi untuk tidak membuat lelucon seperti itu sedetik pun, tapi detik berikutnya dia sendiri yang ikut ambil bagian di dalamnya. Bukankah ini lucu? Aneh rasanya mengatakan bahwa gadis cantik dari kerajaan naga juga mengatakan bahwa dia adalah wanita Raja Tianzhen sebelumnya. Tampaknya pasangan muda mereka cukup kecanduan. Biasanya di tengah malam, saya pasti memainkan permainan peran seperti ini. Sungguh emosional. Lu Yun mengabaikan tatapan aneh semua orang, tapi berbalik dan melirik ke arah Gao Muji, dan berkata sambil tersenyum, Presiden Gao Muji, saya baru saja membantu Anda memenangkan pertandingan tinju, Anda bertanya kepada saya apa yang ingin saya ungkapkan, bukan? Sebenarnya saya tidak ingin banyak. Bagaimana kalau menggunakan nyawa anak Anda sebagai pembayaran? Petik 2. Saat kata-kata itu jatuh, jangan menunggu reaksi semua orang. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah dingin, dan dia menjulurkan kelima jarinya seperti cakar elang, menempel ke leher Takagi Shinichi dengan akurat, lalu meremasnya, hanya untuk mendengar bunyi klik yang tajam, dan leher Takagi Shinichi langsung patah. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Takagi Ji tidak sempat mencabut senjatanya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Takagi Zen bahkan tidak menghindar, dan lehernya dicekik oleh Lu Yun. Sialan, dasar bajingan dari kerajaan naga. Baru setelah dia mendengar suara tajam, Gao Muji tiba-tiba bereaksi dan meraung, dan wajah aslinya yang tersenyum tiba-tiba berubah. Aku ingin kamu membayar nyawa anakku. Takagi mengarahkan senjatanya ke arah Lu Yun, dan hendak menarik pelatuknya ketika dia tiba-tiba mendengar Ishihara Yamawa di sampingnya berkata, Presiden Takagi, saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap impulsif. Sebuah pistol juga muncul di tangannya, dan orang yang ditunjuk oleh pistol itu adalah Gao Muji. Meskipun Raja Tenshin tidak takut dengan peluru, Ishihara Yamawa merasa ini adalah kesempatan untuk pamer, dan dia tetap harus tampil baik. Mata Gao Muji menyemburkan api, dan dia ingin memakan Lu Yun hidup-hidup dengan matanya, tapi karena dia takut pada Ishihara Yamawa, dia tidak bertindak gegabah. Situasi seketika menjadi tegang. Pikiran anggota asosiasi Yamawakai dan Yoshikawa di sekitar mereka menjadi kosong. Dari pembunuhan Takagi Shinichi oleh Lu Yun hingga konfrontasi saat ini dengan senjata terhunus, semuanya di luar dugaan mereka. Jika ada korban di atas ring, itu bisa dimaafkan, tapi semua orang di klub Yoshikawa tidak menyangka bahwa Lu Yun akan berani membunuh Takagi Shinichi bahkan setelah pertandingan tinju selesai. Jika saya tahu ini akan sangat menegangkan, mengapa saya masih mengadakan pertandingan tinju bawah tanah? Selama kebuntuan, sesosok tubuh diam-diam mundur. Orang yang pergi diam-diam tidak lain adalah Sunekawa Ichi, wakil presiden masyarakat Yoshikawa.
Dia pikir dia berhati-hati, tetapi dia tidak tahu bahwa semua tindakannya diketahui oleh persepsi Lu Yun. Mungkinkah ada pertunjukan bagus lainnya yang sedang berlangsung? Lu Yun awalnya ingin menghadapi Gao Muji secara langsung, tetapi ketika dia melihat Heng Chuan berlari mencari bala bantuan, dia memutuskan untuk menahannya untuk sementara. Presiden Takagi, saya yakin tidak ada peluru di senjata Anda. Liga Ninja Nasional Oriental. Kimura Musashi memiliki emosi yang campur aduk. Beberapa waktu telah berlalu sejak dia memberitahu Lu Yun tentang keluarga abadi dan alamat Aula Samurai Yukawa Kota. Tapi tidak ada percikan sama sekali. Aula Samurai Xiongchuan buka seperti biasa. Xiongchuan Jin belum muncul sejauh ini. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ini aneh. Dengan karakter Raja Tianzhen yang tegas dan mendominasi, begitu dia mengidentifikasi targetnya, dia akan melakukan serangan yang menggelegar di tempat. Mungkinkah Raja Tenzin sama seperti Alex dari Amerika, yang gagal dalam tantangan tersebut dan membuat Jepang putus asa? Kimura Musashi dengan cepat mengesampingkan kemungkinan itu. Kekuatan Raja Tianzhen jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Alex. Lebih-lebih lagi, bahkan jika Raja Tenzin tidak bisa mengalahkan Yugawa Jin, tidak bisakah dia mengalahkan Yugawa Kota? Ini benar-benar mustahil. Selama Raja Tenzin pergi ke tempat Yukawa Kota untuk menimbulkan masalah, Aula Samurai Yugawa Kota pasti akan ditutup. Namun faktanya Aula Samurai Ogawa Kota masih buka seperti biasa. Inilah yang membuat Kimura Musashi bingung. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Lu Yun telah menghubungi Kotaka Ogawa. Ketika dia mengetahui bahwa Ogawa Jin telah pergi menemui ular putih abadi, dia berpikir bahwa dia akan menyelesaikan masalah setelah Ogawa Ren kembali. Adapun Aula Samurai Xiongchuan, mereka telah kehilangan muka sebesar itu, jadi tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk membicarakan hal semacam ini di mana-mana, yang menciptakan efek tidak terjadi apa-apa. Hei, jika saya mengikuti Tuan Lu sebagai penerjemah saat itu, mungkin saya akan tahu apa yang sedang terjadi. Kimura Musashi menghela nafas, namun begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia langsung bergidik dan tidak berani memikirkannya lebih jauh. Awalnya, Lu Yun ingin merekrutnya untuk bekerja sebagai penerjemah, tapi Kimura Musashi khawatir akan terlibat, jadi dia menolak dengan sopan. Meski kini ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi antara Lu Yun dan keluarga Xiongchuan, jika Kimura Musashi diberi kesempatan lagi untuk memilih, ia tetap tidak berani mengikutinya. Keingintahuan membunuh kucing itu, pepatah ini bukannya tidak masuk akal. Kimura Musashi menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lagi. Bagaimanapun, Raja Tenzin dan keluarga Sage bukanlah eksistensi yang dapat dengan mudah dia sakiti. Jadilah Anshin dan jadilah pemimpin aliansi ninjanya. Setelah beberapa saat, seorang Jounin masuk dan berkata, pemimpin aliansi, wakil presiden asosiasi Yoshikawa, Sunegawaichi, berkata bahwa dia ingin meminta bantuan kami. Apa-apaan ini? Biarkan dia pergi, kata Kimura Musashi bingung. Dia mengatakan bahwa ada seorang kultivator seni bela diri dari kerajaan naga yang berperilaku buruk di sekitar sini dan membunuh orang tanpa alasan. Metodenya sangat kejam. Liga Ninja selalu meremehkan campur tangan geng bawah tanah di kerajaan timur ini, tetapi jika menyangkut kekuatan seperti praktisi bela diri, mereka tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, Liga Ninja berbeda dengan keluarga abadi. Keluarga abadi dapat menempuh jalannya sendiri dan tidak menerima perintah dari siapapun. Liga Koren berbeda. Liga Ninja masih akan dibatasi oleh kaisar. Sekarang ada pejuang yang menghancurkan tatanan negara timur mereka, dan aliansi ninja tidak bisa hanya berdiam diri. Sama seperti aliansi bela diri kerajaan naga. Dengan kemampuan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Kimura Musashi berpikir sejenak dan berkata, pergi dan tangkap seniman bela diri itu hidup-hidup, lalu serahkan dia ke Balai Tianzhen untuk dibuang. Ada presiden para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga yang menyebabkan masalah di wilayah mereka sebelumnya, dan aliansi ninja akan langsung membunuh mereka, karena memang para pembudidaya bela diri itulah yang menyebabkan masalah terlebih dahulu itu tidak masuk akal, kan? Ini bukan negara seperti Amerika Serikat. Kuil Tianzan milik kerajaan naga, yang relatif baik hati. Tentu saja, kebaikan ini didasarkan pada keadilan. Jika menyinggung kepentingan kerajaan naga, Kuil Tianzan akan langsung berubah menjadi binatang buas, yang lebih menakutkan dari organisasi manapun. Pada awalnya, kerajaan Nanyu adalah contoh tipikal. Mereka semua dibunuh langsung ke ibu kota oleh Raja Tianzhen. Meski dia jauh, dia akan dibunuh. Di masa lalu, ketika Liga Ninja bertemu dengan para pembudidaya seni bela diri yang menyebabkan masalah di kerajaan timur, mereka akan langsung membunuh mereka. Namun, sejak Kimura Musashi menjabat, mereka telah mengubah strateginya. Jika dia bisa menghindari pembunuhan, maka dia tidak akan membunuhnya dan menyerahkannya pada istana Tianzhen untuk menanganinya. Ia juga yakin Tianzidian tidak akan pilih kasih. Kecuali jika benar-benar diperlukan dan lawan melawan dengan keras, maka Anda harus membunuh lawan dengan pukulan yang berat. Setelah Kimura Musashi selesai menjelaskan, Sang Jounin hendak pergi. Tiba-tiba Kimura Musashi berkata lagi, tunggu sebentar, menurutmu ahli bela diri itu adalah Raja Tenzin.
Wajah Jonin itu membeku dan dia menjawab, seharusnya, tidak mungkin. Meskipun Raja Tianzhen mendominasi, dia bukanlah tipe orang yang berperilaku sembrono dan tidak masuk akal. Jika Raja Tianzhen benar-benar tidak masuk akal, dengan kekuatannya, dia akan mencaplok semua organisasi seni bela diri di seluruh dunia, termasuk tentu saja Liga Ninja mereka. Namun faktanya Raja Tianzhen tidak memiliki ambisi sebesar itu. Dia tidak sia-sia, tetapi dia tidak berkembang, dan dia menjunjung tinggi karakteristik diplomatik Kerajaan Naga yang konsisten. Jika tidak, dengan peluang bagus di puncak Tianzhan terakhir kali, mengapa Raja Tianzhen tidak memaksa mereka menandatangani kontrak yang tidak setara? Kimura Musashi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa menilai seperti ini. Kamu hanya mendengarkan kata-kata sepihak dari Sunekawa Ichi. Dia mengatakan bahwa seniman bela diri itu bertindak sembarangan dan membunuh orang tanpa alasan. Itu hanya pendapat pribadinya, penyataan. Dia berpikir serius sejenak, berdiri dan berkata, lupakan saja, sebaiknya saya pergi ke sana sendiri untuk menghindari kesalahpahaman. Kimura Musashi menemukan Sunegawa Yi yang sedang menunggu di luar, dan bertanya dengan suara dingin, ada apa sebenarnya seniman bela diri Kerajaan Naga itu? Ketika Heng Chuan melihat pemimpin Liga Ninja secara pribadi campur tangan dalam masalah ini, dia langsung sangat gembira dan menceritakan segalanya tentang pertandingan tinju bawah tanah. Hanya dikatakan bahwa kultivator prajurit Kerajaan Naga menjadi marah setelah menyebabkan oklusi dan dengan marah membunuh Takagi Shinichi, tetapi tidak menyebutkan bahwa Takagi Ji mengirim seseorang untuk membunuh Lu Yun sebelumnya.